Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Betapa indahnya merenungkan Kristus yang rendah hati dan lemah lembut. Dia sekarang mewujudkan asal-usulnya yang sebenarnya dan sifat dari misinya yang sebenarnya. Kekuatan Tuhan sekarang campur tangan dalam apa yang hanya dialami melalui anak tukang kayu belaka. Tanda-tanda kredibilitas yang Kristus nyatakan melalui kata-kata dan perbuatannya yang perkasa, dengan kuat menunjukkan asal-usul ilahinya dan mengundang orang-orang sejamannya untuk beriman. Undangan untuk meninggalkan hidup sama seperti sebelumnya dan menerima karunia Kristus sebagai penebus, yang berarti mengalami perubahan dan pertobatan. Saudara-saudari, apakah ada tanda-tanda dalam hidup kita bahwa Tuhan ingin mengubah hidup kita untuk mengubah perilaku kita dengan cara tertentu agar kita dapat hidup lebih dengan iman dan kasih? Adalah sebuah pengorbanan untuk memberikan tempat kepada Tuhan dalam kehidupan harian kita. Untuk melakukannya, kita perlu mengorbankan keegoisan diri kita yang dengannya kita cenderung menjadi penggerak utama segala sesuatu di dunia kita. Kita perlu mengorbankan kesombongan kita untuk memuji Tuhan, karena hanya sedikit atau tidak ada tepuk tangan dari orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mengorbankan kenyamanan naturalisme kita, pandangan horizontal kita tentang berbagai hal. Pada akhirnya pengorbanan ini adalah sebuah karya kasih, menanggapi undangan ilahi untuk berbagi dalam hidup Allah, yakni cinta, karena Dia meminta dan ingin melihat kita memberi. Marilah kita menggerakkan hati kita untuk berkorban dengan sukacita demi cinta. Mereka yang menolak ajakan untuk mencintai akan berubah menjadi kebalikan dari cinta, yakni membenci. Tuhan datang hanya untuk membuat kita bahagia dan mengangkat hidup kita menjadi lebih indah, lebih dalam maknanya dan lebih kaya buahnya. Dia ingin membawa kuasanya ke dalam hidup kita untuk melakukan mujizat dan memindahkan gunung ketakutan dan beban yang kita hadapi. Dia datang untuk menjadi salep bagi luka-luka kita dan penghiburan bagi hati kita yang lelah. Jadi, satu-satunya hal yang Dia butuhkan untuk membuat kita bahagia adalah iman kita. Iman kita yang aktif dan tanpa syarat. Tanpanya, kita melumpuhkan kemampuannya untuk bertindak dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan. Saudara-saudari, betapa menyedihkan melihat betapa mudahnya kita menolak anugerah yang begitu indah dan tanpa pamrih dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.